manusia ini boleh mengukur alam. Ya. Tapi alam itu tidak boleh mengukur manusia, salah itu. Alam hanya tempat kita berpijak tentang kebenaran ilmiah. Nah tadi yang gue sampaikan Ya, apa? semua Setiap yang pengetahuan itu benar, harus pijakannya setiap alam. yang benar itu dia berpijaknya di alam. Tapi alam tidak boleh memijak manusia. Tidak boleh. Siapa yang mengatakan alam memijak manusia itu? Contohnya tadi. Nah ya, alam tidak boleh, tidak bisa mempengaruhi manusia, tapi manusia alam, bisa mempengaruhi alam. Alam mempengaruhi manusia. Tidak bisa. Nyatanya. Dia mengikut alam, dia bersatu dengan alam, makanya dipengaruhi alam. Berarti ada yang dipengaruhi alam. Itu kemauan dia. Ya berarti ada. Nah, tidak boleh, tidak bisa. Nah, dia yang mau dia dipengaruhi alam. Coba. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Bagaimanapun juga, dalam perspektif spiritualitas yang substansial metaontologis, semua orang bisa dikatakan beragama. Atau dengan kata lain, tidak seorang pun yang tidak mempunyai agama. Artinya, semua orang memiliki sistem kepercayaan atau keyakinan dasar tertentu yang tersimpan di dalam pikiran sadarnya maupun di bawah sadarnya. Tidak peduli walaupun secara sadar dia percaya pada Tuhan atau ateis, tidak peduli dia beragama atau agnostis. Selama manusia yang hadir di permukaan bumi ini melalui proses kelahiran menjadi bayi dan pernah tumbuh sebagai kanak-kanak, maka tidak dapat dihindari bahwa kehidupan beragama telah dialami oleh semua manusia dimulai dari masa kanak-kanaknya. Karena bimbingan hidup dan pelajaran pertama yang diperoleh oleh setiap manusia dimulai dari kehidupan sebagai bayi yang dituntun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dari orang tuanya, mulai dari merangkak hingga bisa berdiri dan berjalan sendiri di atas kedua kakinya. Jadi, semua tuntunan hidup, baik secara fisik maupun secara metafisik, yang pertama kali diterima oleh setiap manusia di awal kehidupannya di masa kanak-kanaknya, itulah yang disebut agama. Jadi agama adalah pengetahuan awal dan bimbingan hidup yang pertama kali didapatkan oleh setiap manusia dari orang tuanya sebagai pelajaran pertama manusia untuk menghadapi kehidupan awalnya yang masih penuh dengan keterbatasan, belum ada pengetahuan dan pengalaman sama sekali. Jadi, siapa sebenarnya yang menjadi pembimbing pertama yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan dasar dan petunjuk awal dalam kehidupanmu? Adalah kedua orang tuamu sendiri, ibu dan bapakmu sendiri. Dan itulah agama. Oleh karena itu, yang disebut agama itu sederhana dan terbatas, namun sangat memadai sesuai dengan kapasitas dan kecerdasan manusia di masa kanak-kanaknya. Hanya saja banyak manusia dewasa yang tidak menyadari, lupa dan lalai bahwa orang tua kita lah yang telah mengajarkan agama kepada kita.
Banyak manusia dewasa yang tidak menyadari secara terminologis apa tujuan dan fungsi agama yang sebenarnya dalam perspektif spiritualitas yang objektif dan universal. Karena selama ini secara etimologis, praktis yang dipahami oleh manusia umum kebanyakan yang disebut agama adalah ajaran-ajaran formal dari agama-agama formal yang dikenali manusia secara historis dan secara sosial. Ajaran murni semua agama bukanlah agama. Ajaran murni Buddha, ajaran murni Hindu, ajaran murni Kristen, ajaran murni Islam, ajaran murni leluhur Nusantara, ajaran murni Jawa, dan ajaran murni apapun yang pernah ada di alam semesta ini bukanlah agama. Karena agama adalah ajaran pertama dan bimbingan awal yang diterima oleh setiap manusia di awal kehidupannya, yaitu di masa kanak-kanaknya. Dan apa yang diketahui oleh setiap para penganut agama baru sebatas sebagai agamaisme, dan belum mengetahui secara hakiki ajaran murni yang sebenarnya. Jadi, apa yang diketahui oleh kebanyakan manusia barulah sebatas sebagai isme-isme, baru sebatas sebagai agamaisme, sebagai Islamisme, sebatas Kristianisme, Hinduisme, Buddhisme, Jawaisme, Sundaisme, spiritualisme, yang semuanya bersumber dari otak dan pikiran mereka masing-masing yang dangkal dan terbatas. Menjadi dangkal dan terbatas karena hanya sebatas konseptual, sebatas sebagai pengetahuan konsepsional semata, yang bersumber dari pikiran mereka sendiri-sendiri. Salam cerdas laras, para pecinta Yang Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada di seluruh alam semesta raya ini, baik penghuni yang ada di alam skala yang nampak di mata ragawi maupun para penghuni di alam niskala yang gaib yang tak nampak dalam pandangan mata fisika. Bertemu kembali dengan Yang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Jadi, jelas dalam hal ini, Yang Weldo TV telah membatasi diri dalam seluruh kajian spiritualitasnya, ingin mengajak seluruh umat manusia untuk mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang bebas dari segala prasangka pikirannya dan bebas dari keterbatasan dualitas bahasa dan kata-kata. Oleh kerana itu, Yang tidak melarang bagi siapapun yang tertarik dan merasa sesuai dan tercerahkan, maka ikutilah dengan pikiran yang terbuka. Sebaliknya, bagi yang tidak mampu menangkap kebenaran hakiki yang terkandung di dalam kajian dan pencerahan murninya, sebaiknya jangan memaksakan diri, sebab hal ini akan melahirkan kesalahpahaman yang akan membuat Anda semakin tersesat dalam keterbatasan pengetahuan dan pikiran Anda sendiri. Kecuali bagi Anda yang bersungguh-sungguh ingin mengetahui kemurnian sejatinya dirimu dan Tuhanmu yang sebenarnya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua para pecinta Yang Weldo TV dan para tandawan di mana saja berada, yang selalu setia mengikuti, memberikan tanggapan dan mendukung setiap konten video pencerahan spiritual Yang Weldo di channel khusus ini. Jangan lupa ya untuk subscribe bagi Anda yang belum melakukan dan klik loncengnya agar senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari kami jika muncul konten-konten baru dari kami.
Salam satu hati. Agama bukanlah tujuan utama. Agama hanyalah sekedar sarana untuk mencapai tujuan utama tersebut. Tetapi agama bukanlah satu-satunya sarana atau perangkat untuk mencapai tujuan utama yang sebenarnya, yaitu agar manusia mampu mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan yang sebenarnya, sehingga diketahui keterkaitan antara dirinya dan Tuhannya, serta mengetahui peranan apa yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial horizontalnya sebagai pengejawantahannya, sebagai penjelmaannya, sebagai khalifahnya. Maka agama bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yang sebenarnya tersebut. Jadi, bukan kebangkitan agama yang harus kita besar-besarkan. Bukan kebangkitan agama apapun yang harus kita elu-elukan dan kita rindukan. Bukan kebangkitan agama apapun yang harus kita gembar-gemborkan, melainkan bangkitnya kesadaran seluruh umat manusia, bangkitnya kesadaran seluruh bangsa Indonesia. Aku adalah semuanya dan semuanya adalah aku. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kebangkitan manusia, kebangkitan seluruh umat manusia, bangkitnya kesadaran manusia di dalam mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi bukan kebangkitan agama yang kita bangga-banggakan. Bukan kebangkitan agama apapun yang harus kita besar-besarkan. Baik agama Jawa atau agama Arab, agama Budi ataupun agama akhlak, agama lokal ataupun agama non-lokal, agama samawi maupun agama bumi. Karena dalam perspektif spiritualitas, semua agama adalah sama dan setara. Secara substansial maupun secara fungsional, agama hanyalah tuntunan dan pengetahuan pertama bagi manusia di awal kehidupannya di masa kanak-kanaknya. Hanya itu. Agama bukanlah tujuan utama. Agama hanyalah sekedar perangkat untuk mencapai tujuan utama tersebut. Tetapi agama bukanlah satu-satunya perangkat atau sarana untuk mencapai tujuan utama yang sebenarnya, yaitu agar manusia mampu mengenali siapa dirinya, siapa Tuhan yang sebenarnya dalam kenyataan sebenarnya yang non-dualitas ini. Muhammad Rasulullah, Yesus Sang Mesias, Siddhartha Buddha Gautama, Krishna Dewa, Moses, Abraham, Konghucu, Noah, Zoroaster, Siwa Mahadewa bukanlah pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh yang telah menciptakan agama-agama. Mereka semuanya adalah tokoh-tokoh spiritualitas sejati yang telah mengenal siapa substansi dirinya dan siapa substansi absolut Tuhan yang sebenarnya. Substansi dirinya yang sebenarnya hanyalah utusan bagi substansi absolut Tuhan yang sesungguhnya. Secara mikrokosmik, sebagaimana tubuh ragawimu hanya sebagai kendaraan bagi sukma atau ruhmu dalam menjelajahi kehidupanmu di muka bumi yang terbatas ini. Jadi, seluruh rasul, seluruh Mesias, seluruh nabi, seluruh Buddha, dan seluruh awatar adalah tokoh-tokoh spiritual yang sebenarnya, yang sudah mampu menembus dan mengalami kenyataan yang sebenarnya, yang telah mengetahui dan mengalami dirinya dan Tuhannya dalam kenyataan non-dualitas yang sebenarnya. Mereka semuanya adalah utusan Tuhan yang sebenarnya, yang hanya satu-satunya. Mereka semua adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Mereka bukanlah tokoh-tokoh agama. Mereka adalah spiritualis-spiritualis sejati yang sebenarnya. Agama dan spiritualitas itu jauh berbeda, yang satu dengan yang lainnya.
Secara metodologi substansial, agama dan spiritualitas itu memiliki tujuan utama substansial yang sama, namun berbeda secara metodologis antara agama dan spiritualitas. Agama merupakan jalan yang paling darurat dalam memperkenalkan kenyataan yang sebenarnya kepada anak-anak manusia dengan bahasa kata-kata yang dualitas melalui pikirannya yang terbatas. Sehingga besar kemungkinan yang tidak dapat dihindari akan membuat anak-anak manusia terjebak dalam perangkap bahasa dan pikirannya sendiri. Sehingga kenyataan substansi apapun, apakah itu tentang manusia, tentang dirinya yang sebenarnya, tentang Tuhan, atau tentang kenyataan itu sendiri yang sebenarnya, dan tentang kehidupan apapun, hanya dipahami sebatas sebagai konsepsi atau sebagai dogma semata. Itulah sebabnya agama sebagai pengetahuan dasar dan bimbingan awal bagi anak-anak manusia untuk mengenal kenyataan yang sebenarnya harus bersifat terbuka. Terbuka terhadap adanya bimbingan-bimbingan kelanjutan sesudah bimbingan agama. Maka bimbingan selanjutnya adalah bimbingan yang dapat mengajarkan kepada manusia tentang kemampuan untuk membedakan antara pernyataan-pernyataan yang dualitas atau dogma-dogma dengan kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas. Jadi, secara metodologis tujuan substansial spiritualitas adalah merupakan jalan kembali bagi manusia untuk mencapai kemurniannya kembali, mencapai kesejatiannya, mencapai kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas, yang bebas dari segala prasangka dan konsepsi pengetahuan rasional apapun. Agama dan spiritualitas memiliki kesamaan dalam tujuan utama substansialnya, namun berbeda dalam langkah-langkah metodik epistemologisnya. Seandainya jika tidak ada agama, maka spiritualitas pun menjadi tidak perlu ada. Jalan spiritualitas menjadi dibutuhkan dalam kehidupan manusia dikarenakan adanya agama. Karena adanya agama, langkah spiritualitas menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Apakah dengan demikian itu berarti bahwa langkah spiritualitas merupakan langkah penyempurnaan bagi jalan agama? Dan hampir semua manusia yang merasa dirinya sudah mencapai tingkat spiritualitas akan mengatakan demikian, bahwa langkah spiritualitas merupakan puncaknya dari langkah-langkah dogmatis agama. Spiritualitas sama sekali bukan merupakan jenjang tertinggi sesudah jenjang agama. Justru sebaliknya, bagi spiritualitas, agama merupakan jalan darurat pada satu sisi untuk memperkenalkan kenyataan yang sebenarnya secara konseptual kepada manusia, namun pada sisi yang lain, pengetahuan agama bisa menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk kembali kepada kesejatiannya, kembali kepada kemurniannya, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Jika agama memperkenalkan kepada manusia tentang kenyataan yang sebenarnya secara konseptual yang bisa berakibat menyesatkan manusia sehingga manusia terperangkap ke dalam keterbatasan bahasa dan pikirannya yang dualitas yang membuat manusia sulit membedakan antara pernyataan-pernyataan dualitas dengan kenyataan non-dualitasnya. Maka tugas dan tujuan utama substansial spiritualitas adalah mengantarkan kembali manusia ke dalam kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas dengan cara melakukan proses penghancuran terhadap seluruh pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan konseptual yang dogmatis dan dualitas yang merupakan produk pikiran semata. Oleh karena itu, ada 4 langkah bagi manusia untuk kembali ke asalnya, kembali ke dalam kemurnian yang sebenarnya yang non-dualitas, kenyataan yang hakiki.
dari keadaan semula manusia semenjak dari masa kanak-kanaknya yang terperangkap dalam kegelapan tubuh ragawinya, terpenjara dalam keterbatasan panca indera, pikiran dan jiwanya yang selalu mendua, yang membagi jenjang perjalanan spiritual manusia dalam 4 tingkatan yang disesuaikan dengan 4 masa pertumbuhan biologis manusia yang terbagi dalam 4 masa, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Seharusnya masa-masa pertumbuhan biologis manusia bisa dijadikan ukuran dan cermin bagi perkembangan spiritualitasnya, karena tubuh ragawi bisa dijadikan cermin bagi manusia untuk melihat bagian dari dirinya yang tidak nampak, bagian yang tidak dapat dilihat dengan mata ragawinya, seperti misalnya jiwa, kesadaran, dan ruhnya. Oleh karena itu, kematangan biologis tubuhnya harus dijadikan cermin dan ukuran untuk melihat kematangan jiwanya. Demikian pula kematangan jiwa harus dijadikan cermin dan ukuran untuk mengetahui kematangan spiritualnya. Maka ada 4 jenjang pertumbuhan biologis yang merupakan petunjuk untuk 4 jenjang perkembangan spiritualnya. Jadi, jenjang-jenjang perjalanan spiritualitas manusia dapat dibagi dalam 4 tingkatan sesuai dengan 4 masa pertumbuhan biologis fisikal manusia, yaitu jenjang struktural dogmatis di masa kanak-kanak, di awal kehidupan manusia di masa emasnya, yaitu masa Golden Age. Jenjang kedua adalah jenjang metodikal praktis di masa remaja, masa penerapan terhadap dogma dan doktrin yang sudah diajarkan di jenjang sebelumnya. Jenjang ketiga adalah jenjang esensial meta-epistemologis, yaitu jenjang di masa dewasanya. Sedangkan jenjang keempat adalah jenjang substansial meta-ontologis, yaitu di masa tuanya. Nah, dari 4 masa pertumbuhan kehidupan manusia, maka masa kanak-kanak adalah masa yang paling penting dan menentukan kualitas kehidupannya di masa tuanya. Jika masa perkembangan kehidupan manusia kita analogikan sebagaimana tanaman, maka manusia dalam 4 masa perkembangan jiwanya terbagi dalam 4 masa pertumbuhan. 1. Masa tanam di masa kanak-kanaknya, 2. Masa tumbuh di masa remajanya, 3. Masa kembang terjadi di masa dewasanya, dan masa berbuah terjadi di masa tuanya. Maka dari itu, masa kanak-kanak menjadi masa yang paling penting, masa keemasan, Golden Age. Sebagai masa tanam yang sangat penting dan menentukan kehidupan manusia di masa tuanya, yaitu di masa berbuah, buah apa yang ingin kita petik di masa tuanya tergantung pada biji apa yang kita tanam di masa kanak-kanaknya. Karena masa kanak-kanak adalah masa yang baik untuk menanam benih-benih kebaikan dan kemuliaan ke dalam pikiran dan jiwanya yang masih kosong akan pengetahuan dan pengalaman. Jadi, masa kanak-kanak adalah masa awal yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Jika para orang tua dan orang dewasa lalai menanam benih-benih kebaikan dan kemuliaan kepada manusia di masa kanak-kanaknya, maka selanjutnya para orang tua tidak akan tahu apa yang akan tumbuh dan berkembang di masa dewasanya dan tidak tahu buah apa yang akan dipanen di masa tuanya. Itulah sebabnya agama sebagai petunjuk dan pengetahuan pertama di awal kehidupannya di masa kanak-kanaknya menjadi sangat penting dan menentukan bagi umat manusia. Pengetahuan dan bimbingan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya masing-masing, inilah yang disebut agama. Jadi agama adalah tuntunan dan pengetahuan pertama yang diperoleh manusia di masa kanak-kanaknya
dari orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu, setiap bayi manusia yang masih suci bagaikan kertas putih, para orang tuanya lah yang membuat kertas putih itu menjadi merah, biru, kuning, atau hijau. Jadi, anak manusia menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Hindu, menjadi Buddha, atau menjadi ateis sangat tergantung kepada sistem keyakinan dan kedalam pengetahuan orang tuanya masing-masing. Jika orang tuanya beragama kejawen, maka anaknya akan menjadi penganut ajaran kejawen. Begitu pula jika bapaknya tidak kenal Tuhan dan menjadi penganut ateis, maka anaknya akan menjadi ateis, menjadi penganut ajaran ateis, dan ateis menjadi agamanya. Begitu pula jika seorang bayi manusia, sekalipun itu anak seorang dokter bedah saraf, apabila bayinya dibuang ke hutan belantara dan kemudian dipelihara sebagai anak oleh seekor monyet, maka bayi manusia itu, mentalitas dan kecerdasannya akan tumbuh berkembang sesuai dengan data-data pertama yang diberikan orang tuanya yang berupa monyet. Maka dia tidak akan pernah tahu siapa dirinya. Sesungguhnya, otak manusia yang disebut sebagai new cortex itu seperti mesin kosong yang tidak memiliki kemampuan apa-apa sebelum adanya data-data yang masuk ke dalamnya. Sedangkan otak reptil dan sistem limbik tidak membutuhkan data-data sebagaimana new cortex. Data-data, informasi-informasi awal yang diterima manusia di masa kanak-kanaknya ini yang akan terbentuk menjadi sistem keyakinannya yang bisa mendominasi dan mewarnai cara berpikirnya dalam menjalankan kehidupan maupun dalam berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Ini kontrolnya dari mana? Ya, pertama harus kontrol mulai dari pendataan. Data ini yang didapat dari mana? Oleh data bagi seorang manusia didapatkan lewat pendidikan, terutama pada waktu masih kecil adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk menanamkan data-data pada anak-anaknya. Tergantung pada bagaimana orang tuanya tadi memasukkan data-data kepada anaknya. Data yang masuk ini kan ada dua. Data yang baik, data yang tidak baik. Nah, pikiran yang mana yang menerima data yang tidak baik? Pikiran yang mana yang menerima data yang baik? Secara alami, pikiran tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Berarti kontrolnya bukan rasa. Pikiran dalam hal ini, pikiran pada saat masih kecil belum ada kesadaran. Semua data yang diperoleh saat kita masih bayi sampai tingkat kanak-kanak itu masuk tanpa seleksi, masuk tanpa adanya pembatasan. Sampai pada waktu tertentu ketika bawah sadar kita ini penuh dengan ketentuan yang sudah pasti, baru muncullah kesadaran. Nah, fungsi kesadaran adalah melindungi bawah sadarnya. Kalau bawah sadarnya banyak dibentuk oleh orang tuanya yang ateis, maka kesadarannya sebagai seorang ateis akan melindungi keyakinannya. Ketika dia berhadapan dengan orang lain yang punya keyakinan berbeda, maka dia akan, nah di sini. Kalau kebetulan data-data yang masuk pertama dari orang Islam, kebetulan orang tuanya Islam, otomatis data-data yang banyak masuk di sana adalah ajaran-ajaran Islam. Jadi seorang anak, data-data yang masuk pertama kali pada anak-anaknya lewat para orang tua atau lewat orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, itu menjadi tuntunan pertama bagi setiap anak. Itu yang membentuk pikiran pertama. Itu yang akan menjadi keyakinan pertama bagi anak-anaknya untuk menghadapi kehidupannya. Berarti pikiran itu tidak boleh dikontrol oleh manusia itu sendiri. Atau manusia itu tidak dapat melahirkan pikiran yang jernih. Orang tualah yang harus dengan bijak apa yang harus ditanam pada anak-anaknya. Memberikan data ke pikiran anak. Iya. Nah, bagaimana yang orang tuanya sendiri tidak mendapatkan pikiran yang bersih?
tidak mendapatkan pikiran yang jernih. Data apa yang mau disampaikan kepada anaknya? Ya begitulah kehidupan. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang dengan data yang ada di dalam pikirannya, maka setiap orang akan mengalami hidup sesuai dengan data tersebut. Dan dalam pengalaman hidupnya, dia akan banyak mengalami hal yang disebut dengan baik dan buruk. Dan dari sanalah manusia belajar. Dan pada akhirnya manusia di sana seperti punya pilihan. Bagaimana caranya menarik yang baik dan bagaimana caranya menolak yang buruk. Nah, di sanalah munculnya dualitas itu di sana. Salam cerdas selaras. Sesungguhnya bukan otak dengan segala sel sarafnya yang menentukan kehidupan manusia, sebagaimana keyakinan dan pandangan para penganut neuroscience garis keras atau kaum reduksionisme yang telah mereduksi kenyataan kehidupan manusia menjadi sebesar otaknya. Semua nasib dan langkah kehidupan manusia seolah sudah ada di otaknya. Itulah dogma kaum fisikalis reduksionisme. Otak manusia hanyalah salah satu sarana atau salah satu anak tangga di antara anak tangga lainnya bagi manusia untuk mendaki ke puncak kesadarannya yang tertinggi. Karena kemanusiaan diprogram bukan untuk hidup yang dibatasi oleh dogma genetika dan biologi semata dengan segala hambatan yang diakibatkannya. Otak manusia dengan sistem sarafnya hanyalah sebuah mesin biologis yang kosong, yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan apapun sebelum mendapatkan berbagai data-data informasi-informasi yang diperoleh dari lingkungan kehidupannya. Segala energi dan informasi-informasi yang diperoleh dari lingkungan hidupnya yang banyak menstimulasi terhadap pertumbuhan dan perubahan otaknya dengan segala fungsinya. Pikiran dan jiwa manusia bukanlah sekedar sebagai fungsi otak. Begitulah keyakinan para penganut neuroscience garis keras yang menolak adanya jiwa, kesadaran, dan ruh. Karena alasannya, keberadaan jiwa, kesadaran, dan ruh tidak bisa dibuktikan secara empiris, positivistik. Pikiran dan jiwa manusia bukanlah sekedar sebagai fungsi otak. Begitulah keyakinan para penganut neuroscience garis keras yang menolak adanya jiwa, kesadaran, dan ruh. Karena alasannya, keberadaan jiwa, kesadaran, dan ruh tidak bisa dibuktikan secara empiris, positivistik. Pikiran, sebagaimana jiwa manusia, bukan sekedar fungsi otak yang adanya muncul dari otak semata. Pikiran, jiwa, dan kesadaran sudah ada secara primordial di dalam kenyataan otak yang sebenarnya. Sebagaimana buah nangka sudah ada secara primordial sebagai potensi di dalam biji nangka. Buah nangka adalah tujuan dan fungsi yang sudah ada sebagai gagasan sebelum adanya biji nangka sebagai sistem atau struktur, sekalipun buahnya muncul kemudian. Sebagaimana gagasan adanya motor sebagai kendaraan sudah ada sebelum motor sebagai sistem itu menjadi ada. Jadi, fungsi motor sebagai kendaraan sudah ada secara primordial sebagai kawitan terjadinya sistem motor. Jadi, fungsi motor tidak muncul dari motor, namun muncul dari sang penggagas pertama. Dan adanya motor terbentuk dari gagasan tersebut. Oleh karena itu, adalah sebuah kebodohan jika kaum reduksionisme menyatakan bahwa jiwa dan pikiran muncul dari otak sebagai fungsi otak. Yang ada hanya tubuh dan otak. Jiwa dan pikiran itu tidak ada, tidak eksis kecuali sebagai fungsi otak. Itulah kegagalan kaum fisikal reduksionisme dalam mengenal dirinya sendiri secara utuh, holistik, kecuali hanya sebatas sebagai sepotong daging dan otak. Kemampuan berpikir hanyalah sebuah aksidensi, ketaksengajaan.
itulah pandangan fatalis dan fanatik dari kelompok reduksionisme atau kaum neuroscience garis keras yang menolak adanya pikiran, jiwa, kesadaran, dan adanya Tuhan. Sebagaimana watak kaum yang fanatisme selalu angkuh dengan keyakinannya, merasa benar sendiri dan menganggap salah dan rendah sistem keyakinan yang lain. Menyatunya keangkuhan dan kebodohan adalah ciri-ciri utama orang-orang yang fanatik, yang fatalistik. Kebodohan mereka adalah mereka merasa tidak perlu lagi melakukan pengkajian dan penyelidikan lebih lanjut terhadap ada atau tidak adanya Tuhan. Bagi mereka, kaum ateis, mereka merasa tidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan karena mereka merasa tidak berkepentingan lagi dengan adanya Tuhan atau tidak. Inilah yang disebut sebagai sebuah kesombongan sekaligus kebodohan yang menjadi satu menjadi kelompok yang fanatik buta. Padahal yang perlu dibuktikan oleh mereka bukan ada atau tidak adanya Tuhan, tidak adanya ruh, dan tidak adanya jiwa, melainkan sudah sejauh dan sedalam manakah kecerdasan dan pengetahuan mereka di dalam mengenal diri mereka yang sebenarnya. Seperti yang sudah katakan di bagian awal konten pencerahan ini, bahwa bagaimanapun juga dalam perspektif spiritualitas yang sebenarnya, semua orang bisa dikatakan mempunyai agama atau memiliki sistem keyakinan tertentu yang terbentuk di masa kanak-kanaknya. Selama manusia hadir ke alam semesta ini melalui proses kelahiran menjadi bayi dan pernah tumbuh sebagai kanak-kanak, maka tak dapat dihindari lagi bahwa kehidupan beragama telah dialami oleh semua manusia dimulai dari masa kanak-kanaknya. Karena bimbingan hidup dan pelajaran pertama yang diperoleh oleh setiap manusia dimulai dari kehidupan sebagai bayi yang dituntun dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dari orang tuanya, mulai dari semenjak merangkak hingga bisa berdiri dan berjalan sendiri di atas kedua kakinya. Di masa inilah keyakinan awal yang mendasari kehidupan manusia terbentuk dan tumbuh bersama langkah-langkah kehidupannya. Keyakinan awal yang terbentuk dan tumbuh di masa kanak-kanaknya inilah yang disebut agama. Keyakinan inilah yang akan membentuk perilaku dan cara berpikir selanjutnya. Dan di dalam keyakinan awal ini mulai terbentuk keyakinan ada atau tidak adanya Tuhan yang sangat tergantung pada data-data dan informasi-informasi yang mengendap di dalam pikiran bawah sadarnya. Keyakinan inilah yang akan menjadi pengontrol dalam hidupnya kemudian. Data-data dan informasi-informasi apapun yang tertanam di dalam otak manusia di masa kanak-kanaknya dimulai dari semenjak bayinya akan menjadi benih-benih sistem keyakinan awal yang kuat dan menentukan. Karena tersimpan di pikiran bawah sadarnya yang masih terbuka menerima semua data-data dan informasi-informasi yang masuk tanpa seleksi apa-apa. Pikiran bawah sadar adalah bagian pikiran yang merujuk pada aspek kehidupan mental yang tersembunyi. Pikiran bawah sadar tidak dapat diakses dengan mudah oleh kesadaran yang terbatas. Walaupun sering tidak disadari, pikiran bawah sadar sangat berperan penting dalam membentuk perilaku, kepribadian, keyakinan, dan emosional. Pikiran bawah sadar kaya akan informasi termasuk pengalaman masa lalu, keinginan yang tersembunyi, dan keyakinan yang terbentuk semenjak masa kanak-kanaknya. Pada proses selanjutnya, keyakinan awal yang terbentuk di masa kanak-kanak yang tersimpan di bawah sadar akan tumbuh berkembang berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang masuk kemudian di masa remaja maupun di masa dewasanya. Keyakinan awal tentang ada atau tidak adanya Tuhan tumbuh berkembang menjadi lebih kuat atau bahkan sebaliknya menjadi pudar bersama dengan pertumbuhan pengetahuan dan pengalamannya.
Sehingga di masa dewasa atau di masa tuanya, seluruh pengetahuan dan pemahaman yang berhasil terhimpun, semuanya terseleksi menjadi dasar dan pendukung yang kuat dan beralasan untuk membuktikan bahwa keyakinannya itu benar. Apakah keyakinan tentang Tuhan itu ada atau tidak ada? Semua pengetahuan dan pemahaman akan lebih kuat mendukung sistem keyakinannya. Idealnya, perjalanan spiritualitas manusia berkembang secara sistematik, berjenjang dari masa kanak-kanaknya, di jenjang agama hingga ke masa tuanya di puncak jenjang spiritualitasnya. Dimulai dari level struktural dogmatis atau syariat hingga ke level substansial metaontologis atau makrifat. Seharusnya perjalanan spiritual manusia berkembang mengikuti perubahan yang terjadi secara biologis di dalam dirinya. Dimulai dari awal kehidupannya sebagai kanak-kanak, mendapatkan bimbingan awal dari orang tuanya masing-masing yang disebut agama, yaitu pengetahuan dasar tentang kehidupan dan kebenaran yang diterima dalam bentuk konseptual struktural yang dogmatis atau syariat. Dan kemudian mulai menerapkannya di masa remajanya secara metodikal aksiologis atau tarikat ke dalam kehidupan praktisnya, sehingga di masa dewasanya di jenjang esensial meta-epistemologis dapat merasakan hakikat dari semua kebenaran yang berhasil diterapkan dalam laku hidupnya hingga di puncak kehidupannya di masa tuanya. Manusia menemukan jalan kembali ke dalam kesejatiannya di puncak substansial meta-ontologis. Dalam kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas, inilah jenjang makrifat atau spiritualitas yang sebenarnya. Namun faktanya, yang terjadi di lapangan kehidupan praktis, manusia mengalami banyak hambatan dan halangan dalam kehidupan spiritualitasnya. Sehingga seringkali kita jumpai sosok-sosok manusia yang secara biologis sudah dewasa atau bahkan sudah di masa tuanya, namun dalam kehidupan spiritualnya masih di jenjang kanak-kanak atau remaja, masih terikat dan dibatasi oleh pengetahuan dasar dan bimbingan awal di masa kanak-kanaknya yang disebut agama. Sehingga pengetahuan-pengetahuan apapun yang mereka dapatkan kemudian bukan dalam rangka untuk membongkar ulang struktur dasar pengetahuan dan keyakinan kanak-kanaknya yang disebut agama, melainkan keberadaan ilmu pengetahuan yang diperoleh kemudian hanya dipergunakan sebagai pembela terhadap keyakinan dasarnya yang terbangun di masa kanak-kanaknya yang disebut agama tersebut. Apakah dia percaya Tuhan atau tidak? Apapun pengetahuan ilmiah atau pengetahuan spiritual yang mereka dapatkan kemudian di masa dewasa atau di masa tuanya, hanya dipergunakan untuk membela dan memperkuat keyakinan kanak-kanaknya. Jika keyakinan kanak-kanaknya yang disebut agama percaya akan adanya Tuhan, maka seluruh pemahaman dan pengetahuannya dikerahkan untuk membuktikan secara ilmiah tentang adanya Tuhan. Begitu pula sebaliknya, jika keyakinan kanak-kanaknya tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka seluruh pengetahuan ilmiah atau pengetahuan agama yang berhasil dikoleksinya hanya untuk digunakan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Begitu pula mereka yang masih terikat oleh keyakinan kanak-kanak yang dibangun dilatar belakangi oleh agama-agama formal maupun oleh ajaran-ajaran leluhur yang mereka sebut sebagai ajaran Muri Nusantara. Sesungguhnya mereka tidak jauh berbeda. Sesungguhnya apa itu agama? Masing-masing para penganutnya membuat definisi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya tentang agama yang dianutnya. Masing-masing para penganutnya sibuk mencari kesalahan dan keburukan agama yang lain dan sibuk membenarkan agamanya sendiri di atas semua agama. Para penganut agama Samawi menganggap ajaran-ajaran lain selain ajaran Samawi bukanlah agama. Kemudian para penganut agama bumi menyebut dirinya sebagai para penganut kepercayaan dan penghayat ketuhanan.
Para penghayat kepercayaan pun membuat pernyataan yang hampir serupa, bahwa bangsa yang tidak bisa menghormati dan mengikuti agama leluhur bangsanya sama dengan lupa pada kesejatiannya, lupa dan mengingkari jati dirinya. Agama ajaran leluhur lebih baik buat bangsa kita sendiri daripada ajaran agama yang datang dari bangsa lain. Begitu balasnya. Begitulah watak dasar para penganut agama yang masih kanak-kanak, yang selalu senang nyinyir bertengkar dengan sesama penganut agama lainnya, merasa benar sendiri dan merendahkan agama yang lain. Tidak ada bedanya para penganut agama samawi dengan para penganut agama bumi atau agama Budi, yang selalu merasa benar sendiri dan menganggap salah kepercayaan dan keyakinan yang lain. Mereka semua telah tersesat dan terperangkap dalam kedangkalan dan keterbatasan pikiran dan pemahaman mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak menyadari kekeliruan dan kebodohan mereka sendiri. Mereka saling menyesatkan dan saling merendahkan keyakinan dan cara-cara beribadahnya agama yang lain. Mereka tidak mampu menunjukkan keunggulan agama dan sistem keyakinan mereka sendiri, kecuali hanya dengan cara merendahkan dan menuduh sesat agama dan sistem keyakinan lainnya. Dalam perspektif spiritualitas, keadaan mereka tidak jauh berbeda, sebagai kanak-kanak yang masih suka bertengkar. Sementara itu, banyak orang yang menjadi muak dan jenuh terhadap perilaku arogan dan kebodohan para penganut agama yang merasa lebih suci dan lebih baik dari lainnya. Dan orang-orang yang merasa berilmu pengetahuan rasional positivistik secara terang-terangan ingin menjatuhkan agama dengan mengkritisi kebenaran agama yang dianggapnya tidak ilmiah. Padahal mereka semua sama, baik yang berilmu maupun yang beragama, sama-sama tidak tahu kepada kenyataan yang sebenarnya, kecuali sebatas sebagai pengetahuan objektif yang tak bisa dialami secara subjektif. Dalam perspektif spiritual, semua agama sama dan setara karena ajaran murninya berasal dari sumber yang sama, yaitu kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas. Agama adalah pengetahuan dasar dan tuntunan awal bagi manusia di masa kanak-kanaknya yang diajarkan dari kedua orang tuanya. Agama adalah langkah awal yang sangat darurat, diajarkan kepada kanak-kanak secara konseptual dogmatis yang bisa membuat para penganutnya terperangkap dalam dualitas dan keterbatasan pikiran dan bahasa. Maka pertengkaran dan perdebatan di antara para penganutnya masih di seputar bahasa dan pikiran, perbedaan nama dan kata-kata, perbedaan pemahaman dan keyakinan. Para penganut agama masih terikat oleh pikiran dan bahasa dualitas yang terbatas. Oleh karena itu, spiritualitas adalah jalan kembali ke dalam kemurniannya, bebas dari segala prasangka pikiran dan pemahaman dualitas apapun. Dalam spiritualitas tidak ada Jawa, tidak ada Arab, tidak ada langit, tidak ada bumi. Tidak ada agama lokal ataupun non-lokal. Bukanlah jalan spiritualitas jika masih bertumbuh pada ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran non-agama. Puncak spiritualitas adalah mengenal diri yang sebenarnya dan Tuhan yang sebenarnya dalam kenyataan non-dualitas yang sebenarnya. Orang yang gagal mengenal dirinya yang sebenarnya, maka akan gagal mengenal Tuhan yang sebenarnya. Maka akan gagal pula dalam berbudi pekerti yang baik dan benar. Sebagaimana budaya dan adat istiadat, begitu pula budi pekerti hanyalah output dan bukan input. Mengenal diri yang sebenarnya adalah pengetahuan hakiki yang utama dan pertama. Dan mengenal Tuhan yang sebenarnya adalah pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas dan hakiki.